Pemirsa, dua pelaku copet spesialis warga asing ditangkap polisi di Kuta Bali. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku kerap menggunakan jaket ojol saat beraksi. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan yang menyasar warga negara asing di Kuta Bali. Dua pelaku awalnya berpura-pura meminta rokok, kemudian salah satu di antara mereka mengambil dompet dari saku korban. Kasus sebelumnya dilaporkan wisatawan asal Australia bernama Damian Troy yang kehilangan dompet berisi uang tunai senilai sekitar 20 juta rupiah saat berada di depan minimarket di Jalan Benesari. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi di Jalan Gunung Salak, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap menggunakan jaket ojol untuk mengelabui korbannya. Tidak ada sebagai operator dari mitra ataupun mitra ojol, tapi memang dia sehari-hari menggunakan jaket ojol tersebut untuk menyasar targetnya seperti itu. Untuk menyasar target. Ini pelaku memang menyasar warga negara asing. Kebetulan memang yang kedua ini warga negara. Petugas menyita barang bukti berupa uang tunai 2,6 juta rupiah, jaket ojek online serta sepeda motor yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari News melaporkan. Pemirsa, hendak menyerang sejumlah pria dengan senjata tajam. Dua mahasiswa diringkus oleh polisi. Sementara itu, aksi geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kian meresahkan. Mereka tak segan melukai warga dengan senjata tajam. Polisi dari Polres Goa langsung meringkus dua mahasiswa bersaudara yang sebelumnya dilaporkan saat akan menyerang sejumlah pria dengan busur dan anak panah dengan swadaya Tompo Balang Goa. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis karena berusaha kabur dan membuang barang bukti yang dibawa. Motifnya diduga dendam dengan sejumlah pria yang sedang nongkrong. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap kerabat daripada yang bersangkutan. Sehingga pada akhirnya pada pukul 01.30 tepatnya di hari Minggu, unit Resmob kami langsung turun ke lokasi dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Kenapa ya bisa masuk itu saya bingung. Banyak sekali cik, banyak. Warga Lorong 09 Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan panik saat didatangi geng motor. Warga sempat berusaha melawan meski diserang dengan senjata tajam hingga busur panah. Tawuran pun tak terhindarkan hingga akhirnya satu orang terkena anak panah di bagian dada sebelah kiri. Motif penyerangan itu diduga karena salah satu anggota geng motor tidak terima kalah dalam pertandingan sepak bola. Kalau yang pelaku ini di sini dia. Iya, mereka pakai busur atau apa? Iya, pakai busur. Pak, bisa dijelaskan berapa orang yang menyerang itu? Sekitar 10 motor kita di motor. Guna mencegah hal serupa kembali terulang, warga sekitar kini berjaga di depan lorong mereka. Sementara korban telah melaporkan kasus ke polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Aksi geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kian meresahkan. Mereka tak segan melukai warga dengan senjata tajam. Ya, bapak dan anak tewas tertimpa barongan bambu di Jember saat sedang memberikan makan kambing di kandangnya. Kondisi cuaca saat kejadian sedang hujan disertai angin kencang. Angin kencang disertai hujan deras yang melanda kota Jember, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah pohon bambu roboh menimpa kandang kambing. Naasnya, dalam kandang kambing ternyata terdapat 2 orang, yaitu bapak dan anaknya yang tengah memberi makan kambingnya. Petugas gabungan yang mendapat laporan mengevakuasi kedua korban yang terjepit bambu. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa, selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Subang di Jember. Ditemukan tidak jauh dari bapaknya, posisinya tertimpa oleh robohan pohon bambu. Dan saat ini dalam pemeriksaan dari medis dan tentunya akan segera kita serahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan.
Setelah diidentifikasi, 2 korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto News melaporkan. Diduga pengemudinya mengantuk, mobil travel menabrak truk di tol Cipularang. 1 orang tewas, sementara sebuah bus antar provinsi terperosok parit di Sampang, Jawa Timur. Selamat pagi, Jenderal Komandan mohon izin saat ini untuk korban yang sudah dipastikan meninggal dunia. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 Purwakarta. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit bagian depan minibus usai menabrak dump truck. Selanjutnya korban tewas dan 9 korban luka lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan berjalan dari arah Bandung menuju Jakarta. Minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dump truck. Pengemudi Daitran ini mengantuk, diduga sementara mengantuk. Jadi demikian. Berapa orang? Untuk korban yang meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, dan yang ringan itu 8 orang. Bangkai minibus travel dan truk dibawa ke depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Sementara kasus kecelakaan ini sudah dilimpahkan ke Unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Puluhan penumpang bus antar kota antar provinsi panik, termasuk seorang bayi yang terpaksa dievakuasi melalui atap jendela atau cerobong setelah kendaraan miring akibat terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Ban depan dan belakang bus terperangkap ke dalam drainase dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibatnya pintu keluar masuk bus tak bisa digunakan. Penumpang yang panik keluar lewat pintu darurat. Diketahui peristiwa berawal saat bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun pada waktu bersamaan tiba-tiba terdapat mobil box melaju dari arah berlawanan. Guna menghindari terjadi tabrakan, bus banting setir ke kiri hingga terperosok. Beruntung bus yang membawa 34 penumpang dalam kondisi selamat, meski 2 penumpang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan. Sebuah minibus hangus terbakar di jalur B kilometer 158 tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mobil yang merupakan seorang mahasiswa asal Lembang, Bandung Barat meninggal dunia. Tugas damkar melaju dengan kecepatan tinggi di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Para petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mahasiswa di jalur B KM 158 tol Cisumdawu arah Sumedang menuju Bandung. Akibat kejadian, korban tewas di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP. Diduga kecelakaan lantaran mobil hilang kendali mengarah ke kiri jalan, lalu menabrak rambu hingga terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Sementara kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia News melaporkan.